Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Juga tak lupa salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi penutup, Khataman Nabiyyin, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga beliau yang mulia kita juga doakan, juga para sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta doa pula bagi umat-umat beliau yang sangat dikasihinya. Teman-teman, kita udah masuk ke seri berikutnya nih ya. Kita kan sering dengar tuh, ya kan, difitnah, dihujat, ya kan, Islam itu dapat 72 bidadari, jadi boleh membunuh orang, boleh mengebom orang. Nah, itu nggak benar ya. Tidak ada di dalam Al-Quran menyatakan bahwa boleh membunuh manusia tanpa alasan. Alasannya hanya semata-mata yang sudah ditetapkan oleh hukum Allah. Nggak ada bom bunuh diri lah, apalah, itu cuman stigma negatif dari media ya, untuk menyudutkan Islam, dan yang berbahayanya adalah memfitnah Islam. Seorang wanita Yahudi bernama Leslie Hazelton, dia bilang bahwa tentang 72 bidadari itu tidak ada dalam Al-Quran. Seorang cendekiawan dari Amerika, Dr. Gary Wills, juga bilang begitu. Ayat-ayat pedang itu tidak ada. Dalam maksud konteksnya dulu dipelajari bagaimana gitu. Karena di dalam Al-Quran ditemukan juga bahwa bila engkau membunuh satu manusia tanpa salah, tanpa dosa, maka sama saja engkau membunuh seluruh umat manusia. Dan sebaliknya, bila engkau menolong seorang manusia, menyelamatkan nyawa seorang manusia, itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi bagaimana nih caranya nih orang-orang yang nggak pakai ilmu, nggak pakai pengetahuan, cuma dapat ajaran-ajaran sesat dari Christian Prince, David Wood, atau yang lain-lainnya, itu mereka tidak menggali, baca aja nggak pernah, tapi cuma kopas aja tuh, copy paste ya, tentang Islam surganya penuh dengan kesibukan seks gitu. Padahal nggak seperti itulah. Nah, itu kita jabarkan lebih lanjut ya. Tapi sekarang bagaimana nih caranya kita menggampar mereka yang menghujat Islam, yaitu dengan kitab mereka sendiri ya, Bible mereka sendiri. Yuk, biar nggak lama-lama kita buka ya. Sebentar saya pindah layar. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ayatnya nih. Kalau Islam itu kan disebutkan nanti di surga, yaitu pun berdasarkan hadis ya, bahwasanya orang akan mendapatkan 72 bidadari. Bidadari itu apa? Pelayan gitu. Jadi seseorang nanti akan bertemu lagi dengan sanak keluarganya yang memang betul-betul tidak menyekutukan Allah, yang amal ibadahnya, timbangan perbuatan baiknya itu lebih banyak daripada kesalahan dan dosanya ya. Jadi Islam surganya, kalau mengambil dari hadis 72 bidadari, bukan dari Al-Quran ya, kata-kata 72 bidadari itu hanyalah pelayan-pelayan di surga. Lalu cara menggampar mereka ketika memfitnah dan menghujat, kita buka aja nih Gospel Matius ayatnya 19, lalu pasalnya 19 ayatnya 29. Saya bacakan ya. Dan setiap orang yang karena namaku, di sini maksudnya Yesus, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Tuh ya, 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal ini kan istilahnya di surga lah, ya kan? Jadi saya ulangi ya, baca secara penuh. Matius
pasal 19 ayat 29. Ingat aja nih, Matius 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kita lihat di versi ini dari Sabda Web ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Kita ambil dari King James Version ya. Sama ini Matius pasalnya 19. Lalu kita cari ayatnya 19, Matius 19 ayatnya 29 ya. Saya bacakan pelan-pelan. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. Kalau saya terjemahkan sama kok yang tadi ya terjemahannya. Dan setiap orang yang meninggalkan rumah-rumahnya, kakak-kakak lakinya, kakak-kakak perempuannya, gitu, saudara-saudara lakinya, saudara-saudara perempuannya, atau bapaknya, atau ibunya. Nah, door di sini nih, or wife atau istri ya, atau anak-anak mereka, atau tanah-tanah ladang mereka. Demi namaku, maksudnya namanya Yesus, akan menerima imbalan 100 kali lipat dan akan tinggal dalam kehidupan yang kekal. Artinya apa di sini? Yesus menjanjikan siapa yang mengikut Yesus upahnya adalah dikalikan 100 atau menjadi 100 kali lipat, 100-fold nih, 100 kali lipat. Apa yang mendapat 100 kali lipat? Disebut rumah-rumah, saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, bapaknya, ibunya, istrinya nih, ada nih istrinya. Jadi apa artinya? Kalau membaca ayat ini, Yesus menjanjikan akan diganti istrimu di surga nanti menjadi 100 kali lipat. Jadi punya 100 istri, ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Di sini ketika disebutkan bapak atau ibunya, langsung lompat ke anak-anak, ya kan? Emang kita punya anak-anak bagi kaum lelaki ya, nggak pakai istri, kan ada istri, ya kan? Jadi ini lompat nih, setelah bapak atau ibunya lompat ke anak-anak. Versi dari King James Version ya, di sini disebut nih setelah father, mother, lalu door, wife di sini ya. Ada, berarti terjemahan baru yang dibuat oleh LAI menghilangkan kata istri. Nah, motivasinya apa? Nggak tahu lah, bukan saya yang bikin kok, LAI, ya kan? Nah, sekarang kita maju lebih dalam ya, untuk kita lihat di dalam bahasa Greek-nya ya. Ini sama nih, Matthew atau Matius pasal 19 ayatnya sama 29 ya, sama dengan yang tadi. Saya tidak bisa membaca aksara Ibrani ataupun Greek, Yunani, Koine Greek, tetapi bisa kita lihat di sini kan ada bahasa Inggrisnya nih ya, pasal 29. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for the sake of my name 100-fold will receive and life and life eternal will inherit, dan akan mewarisi kehidupan yang eternal. Jadi kita konsentrasi ke sini nih ya, kata-kata setelah bapak ibu, father, mother, lalu door, wife di sini ada ternyata saudara-saudara ya. Bahasanya saya nggak bisa bacanya ini, tapi di sini mungkin transliterationnya ginaika. Ginaika dalam bahasa Koine Greek-nya berarti wife atau istri. Oke, kita simpulkan ya. Di dalam Koine Greek-nya
terdapat kata istri. Lalu di dalam versi King James Version di sini ada disebut or wife, ada ya. Lalu terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini wife-nya hilang, tuh nggak ada, ya kan? Jadi kesimpulannya, bentar teman-teman, saya balik dulu ya ke layar. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, kita tuh nggak pernah pusing gitu loh dengan surganya orang lain gitu loh. Tetapi ketika mereka memfitnah tanpa ilmu, hanya comot sana comot sini lalu dikemukakan, itu gambarnya adalah dengan gospel mereka sendiri di dalam Matius 19 ayatnya 29 ya. Jadi jangan kita saling menghujat, karena nanti kalian akan ditampar sendiri tuh oleh Bible dan juga oleh tanah ya. Kesimpulannya begitu. Kalau ada yang bilang, wah Islam surganya penuh dengan kehidupan seks, 72 bidadari, itu Yesus menjanjikan 100 istri. Itu nggak ada, mana ayatnya? Ya di dalam terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia memang kata-kata istri dihilangkan, tetapi di versi-versi lain ada King James Version. Lalu melihat kepada manuskrip-manuskripnya yang sudah diterjemahkan tadi kita sama-sama bahas ya. Ginaika artinya wife, ada itu. Jadi Yesus menjanjikan 100 istri. Gitu dulu ya, sampai ketemu lagi di seri-seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.